Kemudian di dalam kitab Nudratun Naim fi makarimi akhlakir rasul disebutkan bahwa adab yang baik itu bahagian dari tanda diterimanya amal. Jadi kalau orang itu adabnya baik, maka itu bahagian dari pertanda amalnya diterima. Al-adabu fil amali, adab dalam beramal, alamatun qubulul amal, sebagai pertanda diterimanya amal. Jadi kalau ada orang sholat tapi berakhlak buruk, itu pertanda sholatnya nggak diterima. Kenapa seperti itu? Karena rumusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tiap hari sholat tapi kok akhlaknya buruk, kelakuannya buruk. Pulang ke rumah, istri dimarahi tanpa sebab. Pergi ke masjid, pulang sendal orang dibawa pulang. Meskipun rajin sholat, dengan akhlak dan adab yang buruk seperti itu pertanda sholatnya nggak diterima. Karena sholat yang diterima itu akan terlihat dalam bentuk adab yang baik, akhlak yang baik. Adab yang baik, akhlak yang baik itu bisa menempatkan yang mana hak kita, yang mana bukan hak kita. Kapan kita harus marah, kapan kita tidak boleh marah. Kalaupun kita marah, untuk apa kita marah, kita paham. Bukan marah asal marah seperti kebanyakan orang. Jadi itu semua adab. Jadi adab yang baik pertanda amalnya itu diterima. Orang yang rajin menegakkan sholat pasti secara otomatis akhlaknya baik, adabnya baik, kesantunannya ada. Nggak mungkin orang-orang soleh itu kemudian tidak punya adab. Pasti mereka punya adab, karena sebelum mereka menjadi soleh, mereka sudah belajar adab. Setelah mereka belajar adab, mereka belajar ilmu. Adab kita kepada masjid, kalau masuk sholat tahiyatul masjid, itu adab. Jadi jangan masuk ke dalam masjid kita masih punya waktu luang yang panjang tapi tidak mau sholat tahiyatul masjid. Itu artinya akhlak kita kepada masjid tidak ada. Akhlak kita dengan wudhu, setelah selesai kita berwudhu, kita sholat sunat wudhu. Jadi semuanya ada akhlaknya. Kita bertamu ke tempat orang, kalau sudah 3 kali kita mengucapkan salam, orangnya tidak menyahut, padahal kita tahu orangnya ada di rumah dan kita perkirakan dia mendengar ucapan salam kita, tapi diam saja tidak mau menyahut, itu artinya dia belum berkenan menerima kita. Pulanglah kita ke rumah kita. Jangan kita paksakan gedok-gedok pintu rumahnya nggak dibuka, ketok-ketok jendelanya. Jadi semuanya ada adab. Kita datang bertamu, tidak boleh terlalu larut malam, karena barangkali orang yang kita mau datangi itu
sudah harus istirahat, barangkali dia siangnya sudah letih bekerja, dia harus cepat tidur karena nanti tengah malam dia harus bangun tahajud beribadah. Kita jangan ganggu dia. Semuanya ada adab. Jadi begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun karakter pada diri umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Mujahid dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan la yata'allamul ilma, orang yang tidak mau mempelajari ilmu itu mustahyin wala mustakbir. Jadi kata Nabi, ada dua golongan yang tidak mau mempelajari ilmu. Siapa mereka? Yang pertama mustahyin, orang yang pemalu tapi tidak pas menempatkan rasa malunya. Itu tidak mau dia mencari ilmu dan tidak mau memperbaiki adabnya. Orang yang malu tapi tidak bisa menempatkan rasa malunya, itu tidak mau mencari ilmu, tidak mau merubah adab buruknya. Yang kedua mustakbir, orang yang tidak mau mencari ilmu dan tidak mau merubah akhlak buruknya, itu adalah mustakbir, orang yang sombong. Dia menganggap dia sudah sempurna, sehingga tidak ada yang perlu dia rubah. Ilmu tidak mau dia cari, akhlak buruknya pun tidak mau dia rubah. Bahkan dia beranggapan akhlak buruknya itu sudah paling bagus. Jadi hal-hal seperti itu kata Nabi tidak boleh terjadi kepada orang Islam, tidak boleh terjadi kepada orang-orang yang beriman. Kalaupun kita mau menjadi orang yang pemalu, pemalulah pada tempatnya. Jadi jangan menjadi pemalu tapi tidak pada tempatnya. Kemudian jangan menjadi orang yang sombong. Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Di tengah-tengah kelebihan kita banyak kekurangan yang kita miliki. Hiduplah dengan saling melengkapi, kekurangan kita dilengkapi oleh kelebihan orang. Kelebihan kita gunakan untuk melengkapi kekurangan orang, sehingga kita tidak pernah sombong. Dengan kita tidak sombong, kita bisa terus menjaga adab dan akhlak kita dengan baik. Yang terakhir, Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah juz 1 halaman 92, nomor hadis 252 dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, man ta'allama ilman, siapapun yang belajar ilmu, mimma yubtaghalahu wajhullahi, yang dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah, la yata'allamuhu, dan dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradan, melainkan dia menggunakannya untuk mencari kehidupan dunia semata-mata, lam yajid arfal jannah, maka ia tidak mendapatkan bau surga. Jadi ini juga menjadi adab bagi para pencari ilmu. Jangan pernah mencari ilmu itu
dengan tujuan untuk kemegahan dunia. Carilah ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kemegahan dunia, puja-puji dan sanjungan orang, dengan ilmunya itu dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi kita mencari ilmu itu ibadah. Yang namanya ibadah ikhlas, kemudian orientasinya adalah mencari ridha Allah. Kita mencari ilmu itu bukan untuk kemegahan dunia, bukan untuk setelah kita berilmu dipuji-puji orang. Karena hal-hal yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab bagi orang yang mencari ilmu ini perlu untuk kita perhatikan dengan seksama supaya tidak salah kita dalam mensikapi ilmu nanti yang sudah kita peroleh itu. Letakkanlah ilmu itu di atas adab. Kemudian letakkanlah al-hikmah sebagai mahkota dari semuanya, supaya hidup kita itu senantiasa berada di bawah bayang-bayang ridha dan hidayah Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.